Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Menjelang siang hari ini, anak-anak yang sangat saya banggakan. Mari kita belajar kembali. Walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini, tapi kita tetap harus semangat karena belajar adalah merupakan fondasi untuk mencapai tujuan kita atau cita-cita kita nantinya. Ya. Adapun pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu masalah sistem pernapasan. Yang kemarin adalah sistem pencernaan, sekarang adalah sistem pernapasan. Perlu kita sampaikan bahwa sistem pernapasan pada hewan amat bervariasi karena disesuaikan dengan sistem organ-organ yang dimiliki oleh organisme itu sendiri. Adapun yang pertama adalah pernapasan pada hewan yang bersat satu. Karena bersat satu itu adalah organnya sangat sederhana sekali, maka sistem pernapasannya adalah sistem difusi, yang artinya mendapatkan udara bebas langsung dari udara bebas ke dalam tubuhnya. Dengan sistem ini yang sering disebut dengan secara difusi, yaitu O2 dari lingkungan kemudian berdifusi, kemudian masuk ke membran sitoplasma, langsung masuk pada mitokondria. Nah, di dalam mitokondria itu dengan menggunakan O2 digunakan untuk memecahkan senyawa organik sehingga akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Kemudian sedangkan kalau pada insekta ini sistem pernapasannya dengan sistem trakea, yang mana oksigen O2 masuk melalui spirakel, kemudian masuk melalui trakea, kemudian masuk ke trakeolus, kemudian terjadi suatu proses yang di dalam trakeolus akan terjadi pemecahan sehingga akan membentuk dan menghasilkan karbon dioksida. Ini sistem-sistemnya seperti itu. Kemudian yang sering kita lihat juga pernapasan pada ikan. Ini agak lebih maju, yang mana ikan mempunyai alat-alat pernapasan yang berupa insang, dan di dalamnya ada filamen-filamennya. Kemudian setiap lembar itu berpasang-pasangan filamennya, yang kemudian terjadi pernapasan secara inspirasi maupun secara ekspirasi. In artinya masuk, ek artinya keluar. Jadi masuk berupa oksigen O2, keluar adalah berupa karbon dioksida atau CO2. Adapun pernapasan yang lebih maju kembali lagi adalah katak, di mana katak memiliki alat pernapasan ada 3 macam. Satu berupa rongga mulut, 2 kulit, yang ketiga adalah paru-paru. Ini adalah pada katak. Kemudian keistimewaan pada burung, bahwa burung itu memiliki alat-alat pernapasan yang terdiri atas 2 lubang hidung, kemudian trakea, kemudian paru-paru, kemudian uniknya adalah di tubuh burung mempunyai yang namanya pundi-pundi, yang mana pundi-pundi ini akan terisi oleh udara, yang mana akan meringankan beban pada saat dia terbang. Ini khusus pada burung. Yang paling luas kita bicarakan di sini adalah yaitu tentang pernapasan pada manusia.
Kemudian alat-alat pernapasan pada manusia yang pertama adalah rongga hidung, ya, rongga hidung. Yang kedua adalah faring teka, di sini pangkal tenggorokan ya. Kemudian trakea, kemudian bronkus, ya, bronkus, kemudian bronkeolus. Sebenarnya ada gambarnya, nanti lihat literaturnya, ya, ada di sana, buku paket ada, ya. Kemudian alveolus, yang terakhir adalah paru-paru. Itu adalah alat-alat pernapasan pada manusia. Ini urut, ya. Satu hidung, ya, faring, kemudian trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan, ya, ini batang tenggorokan. Kemudian bronkus itu adalah cabangnya, sini cabang. Kemudian bronkus itu cabang lagi. Kemudian adalah alveolus, itu sudah dalam paru-paru, ya. Kemudian paru-paru adalah bentuk strukturnya. Ini alat pernapasan pada manusia. Kemudian perlu saya sampaikan, di dalam rongga hidung pada manusia ini, di dalam hidung ada apa? Ada sistem penyaringan dan ada penghangatan. Jadi udara yang masuk dalam hidung manusia itu sudah disaring, ya, sudah disaring, yang pakai bulu-bulu di dalam hidung ini. Ini fungsinya besar sekali. Jadi gas-gas atau benda-benda asing yang bersama-sama gas yang masuk ke dalam paru-paru, masuk dalam hidung, itu sudah tersaring lebih dulu. Yang kedua, di dalam hidung akan ada suatu lendir yang mana ini sebagai pengaturan suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru, yang akan masuk paru-paru. Yang mana apabila suhu itu panas, maka akan didinginkan lebih dulu. Tapi apabila lembab, udara lembab, maka akan dipanaskan dulu. Sehingga yang masuk ke paru-paru posisi yang bagus dan normal suhunya, standar ini, ya. Kemudian sering kita katakan bahwa pernapasan hidung lebih bagus daripada pernapasan melalui mulut, karena kita lihat dari fungsi rongga hidung tadi. Ini yang baik. Kemudian teka itu di sini ada di pangkalan bagian tenggorokan dan esofagus, ya, itu ya. Jadi di sana ada pangkalan. Kemudian untuk mengatur keluar masuknya adalah gas atau sistem pernapasan. Kemudian trakea, kemudian bronkus, kemudian paru-paru. Nanti kita lihat banyak. Kemudian yang perlu kita sampaikan bahwa mekanisme pernapasan pada manusia ada dua cara. Yang namanya pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Di mana yang dikatakan pernapasan dada itu adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk akan terangkat sehingga peluang rongga dada akan membesar. Kemudian paru-paru mengecil, kemudian akan terisi oleh tekanan darah dari luar. Ini yang namanya pernapasan dada. Sedangkan kalau pernapasan perut, ya, itu adalah di mana, ya, di mana diafragma, ya, ini berkontraksi sehingga sifatnya mendatar, maka rongga dada ini akan membesar. Kemudian paru-paru juga mengecil, ya. Kemudian paru-paru karena mengecil mendapat tekanan dari udara dari luar sehingga akan terisi udara. Ya, ini yang namanya pernapasan perut. Jadi pernapasan perut karena posisi diafragmanya, kalau pada dada adalah kontraksi otot tulang rusuknya. Ini pengaruhnya seperti itu. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga yaitu volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan sering dikatakan yang namanya, ada beberapa istilah, ada volume tetap paru-paru yang namanya PTP. Kemudian di sana ada beberapa kapasitas, ada yang namanya udara pernapasan, yang namanya UP gitu, ya. Ada udara
komplementer atau UK, kemudian ada udara cadangan atau UC, kemudian ada yang namanya residu, yaitu cadangan udara dalam paru-paru. Kemudian apa yang dikatakan udara pernapasan? Ya, udara pernapasan itu adalah yang disebut dengan UP, itu udara yang keluar masuk melalui respirasi biasa. Jadi pernapasan biasa ini itu namanya keluar 500 cc masuk 500 cc. Ini yang namanya pernapasan udara pernapasan atau pernapasan biasa. Kemudian kalau udara komplementer, di mana udara yang dapat dimasukkan sekuat-kuatnya setelah pernapasan biasa. Seakan-akan gitu. Udara masuk. Tambahnya adalah 1500 cc. Nah, ini masuk, ditekan gitu. Wah. Kemudian setelah itu dikeluarkan. Buas begitu. Jadi kalau udara yang dikeluarkan biasa kan hanya 500 cc, tapi ini sampai 1500 cc dikeluarkan. Seakan-akan dihembuskan semua. Bus gitu. Itulah yang namanya udara cadangan. Kemudian berapa volume tetap paru-paru atau VTP itu kalau jumlahnya adalah dijumlahkan UK ditambah UP ditambah UC ditambah residu itu jumlahnya 100 cc 1000 cc itu selalu tetap. Maka kadangnya mulut kita pegang, udara tidak masuk, tetap kita masih bisa hidup karena punya yang namanya udara residu ini. Jadi misalkan alat kita tidak begitu aktif, itu masih bisa, walaupun kekuatannya mungkin berapa menit atau begitu, ya, tidak bernapas selama 1 menit atau berapa itu kadangnya mampu seperti itu karena punya residu itu. Ini yang berkaitan dengan volume pernapasan. Kemudian saya lanjutkan masih sedikit lagi. Ini adalah berkaitan dengan kelainan-kelainan atau penyakit di dalam sistem pernapasan. Itu ada istilah laringitis, itu radang pada daerah laring, itu ada gangguan ya itu. Kemudian ada lagi rinitis, di mana radang pada rongga hidung, itu juga mengganggu pernapasan. Kemudian bronkitis, peradangan pada trakea, bronkus ya. Kemudian ada lagi asma. Nah, ini yang sering terjadi pada kita. Ini asma. Asma itu apa? Itu gangguan pernapasan dengan gejala sukar bernapas. Ya. Kemudian bunyinya seakan-akan terjadi seperti pendesakan gitu. Kemudian batuk-batuk gitu. Itulah yang namanya asma. Ini sering kita temukan lah itu. Kemudian ada juga yang kelainan ya. Kalau kelainan ini contohnya yang namanya emfisema, merupakan kelainan berupa perluasan alveoli ya secara berlebihan hingga menggelembungkan paru-paru, jadi paru-parunya membengkak. Itu sudah kelainan ya, kelainan. Kemudian ada lagi yang namanya alveolus, yang mana itu terisi dengan air, yang akibatnya adalah yang bisa ini begini, saya ulangi ya. Alveolus ini terisi oleh air, yang akibatnya ini bisa membengkakkan paru-paru juga. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tenggelam. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan sistem pernapasan. Yang paling mendetail adalah sistem pernapasan pada manusia. Kemudian anak-anakku yang sangat saya banggakan, nanti setelah saya sampaikan ini akan saya kasih tugas. Tugas ini nanti bisa kamu lihat berbagai dari literatur atau ringkasan yang saya sampaikan. Sedangkan sistemnya adalah yang mana ini perlu dicatat ya, yang mana nanti absensinya yang ganjil yang dikerjakan ini. 1. Perhatikan, buatkan skema atau gambar saluran pernapasan pada manusia dan beri keterangan-keterangannya. Mungkin ini hidung ya, sini tekak ya, faring gitu ya, dan seterusnya.
Kemudian yang nomor 2, sebutkan alat-alat pernapasan pada kata dan jelaskan peranannya. Ya, saya ulangi, sebutkan alat-alat pernapasan pada kata serta penjelasannya. Kemudian bagian absensinya genap, kamu tulis soalnya adalah 1. Jelaskan bahwa pernapasan melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut. Saya ulangi, jelaskan bahwa pernapasan melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut. Tolong kasih penjelasannya. Yang kedua, buatkan skema atau gambar pernapasan pada hewan bersel 1. Ya, buatkan skema atau gambar atau skema gitu ya, O2 terus apa gitu ya. Itu buatkan skema atau gambar pernapasan pada hewan bersel 1. Ya, saya kira itu dari saya pada siang hari ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, tolong kerjakan dengan baik ya, absensi ya, semangat walaupun pada masalah seperti ini. Semoga saja nanti akan cepat kita bisa tatap muka sehingga bisa tanya jawab dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.